Bapa kami di surga, kami tahu betapa berharganya kami di hadapan Tuhan. Walaupun kami juga tahu, kami sadar bahwa kami hanya manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, yang bahkan sampai hari ini pun masih sering jatuh di dalam dosa dan hidup dalam ketidakberkenanan Tuhan. Namun kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang memandang kami begitu berharga, begitu mulia, begitu istimewa. Karena seperti pujian ini mengatakan bahwa Tuhan melihat kami sebagai biji mata Allah yang Tuhan kuasai, yang Tuhan lindungi dari debu, dari berbagai macam persoalan yang dapat menjatuhkan hidup kami. Dan kami bersyukur atas kasih-Mu. Dan pagi ini pun kami bersyukur atas karena kasih Tuhan, kami dapat berkumpul kembali, memuji Tuhan kembali, menyembah Tuhan kembali dengan hati yang penuh syukur. Kami bersyukur karena kami kembali dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Kami dapat kembali dikenyangkan iman kami, dapat kembali diarahkan hidup kami, disadarkan dari berbagai macam kesalahan kami. Dan biarlah hikmat Tuhan menyertai kami senantiasa. Sebab hamba-Mu ini tidaklah sempurna. Hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan. Maka izinkanlah kuasa Tuhan yang maha sempurna itu, Ia akan menuntun dan menyempurnakan segala sesuatunya. Sehingga ketika firman ini dibagikan, kami terima, kami pahami bersama-sama. Oleh karena Tuhan yang mengetuk setiap hati dan pikiran kami semua. Kuasai tempat ini, kuasai ruangan ini, kuasai sekitar kami, supaya kami tetap fokus kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan berkati sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, cuaca cerah. Kita bisa berkumpul bersama lagi. Yang beberapa waktu kemarin tidak sempat ikut bergabung bersama, hari ini bisa berkumpul bersama. Tambah senang, tambah sukacita, tambah kelihatan kasihnya, tambah kelihatan mesranya. Nah gitu. Loh Pak, berarti kalau yang hadir sedikit apa gak ketok kasih, gak ketok mesrane? Ya tetep ketok. Tapi sekarang luweh ketok meneh. Amin. Nah gitu. Karena pagi ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana setiap kita dikehendaki oleh Tuhan, diharuskan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk hidup dengan mengasihi sesama kita manusia. Kalau minggu lalu kita sudah belajar memahami janjane kasih Tuhan itu bagaimana sih? Dan akhirnya kita menemukan satu fakta, satu kebenaran bahwa kasih Tuhan itu tak terbatas oleh apapun. Kasih Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh apapun karena Tuhan sendiri adalah kasih. Mari kita buka terlebih dahulu dalam Alkitab kita. Nats firman Tuhan yang pagi ini terambil dari kitab Imamat. Ayo kono ke Imamat sing dijal. Saking suwine rak tau buka perjanjian lama. Dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-19.
Ampun. Ayatnya yang ke-17 dan 18. Ampun. Imamat 19 pasal 19 ayat 17 dan 18. Silakan menyimak, ada di layar LCD. Saya akan membacakan untuk panjenengan dan bisa mendengarkan dan menyimak baik-baik. Firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Ada banyak sebenarnya yang sudah saya bedah, tetapi saya harus meringkasnya hingga menghasilkan ada cukup 2 poin saja. Apa yang kita bisa ambil dari ayat ini tentang bagaimana kita sebagai manusia, secara umum saya berbicara ya, sebagai manusia, secara khususnya sebagai manusia yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana caranya supaya kita hidup dalam kasih kepada sesama? Apa yang harus kita perhatikan dari ayat ini? Yang pertama, saya mencatat Bapak Ibu Saudara, yang pertama bahwa jangan membenci. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan kebencian itu akan melahirkan dosa. Dosa untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kebencian itu akan melahirkan dosa. Sebagaimana ayat 17 katakan, janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ya berarti karena dia yang salah, Pak? Enggak. Karena hatimu terus-menerus memikirkan dan membencinya. Memikirkan kesalahan-kesalahannya. Sebab itu semakin lama dosa itu semakin menumpuk. Oleh karena itu jangan benci kepada orangnya. Kalaupun seelek-elek kelakuan manusia itu, jangan pernah benci orangnya, tetapi bencilah perbuatannya yang jahat. Jangan ikuti kejahatannya, tetapi rangkullah dia, peluklah dia, dan ayat 17 juga katakan, tegurlah dia. Tentu ditegur dengan kasih. Mintalah hikmat kepada Tuhan supaya engkau dapat menegur dengan kasih. Menegur dengan kasih itu menegur yang bagaimana? Menegur dengan tidak mempermalukan. Menegur dengan tidak memojokkan. Menegur dengan tidak membabi buta. Wes pokoknya kamu salah loh. Salah kok apa? Wes pokoknya salah. Itu tidak menegur dengan kasih. Ajak berbicara pelan-pelan, buka pikirannya, nyatakan kesalahannya kalau memang itu benar-benar salah. Itu menegur dengan kasih. Karena kalau kita membenci orangnya, kalau kita terlanjur gak senang dengan orangnya, yang terjadi adalah kita tidak dapat menegurnya dengan kasih. Tetapi yang terjadi, kita akan terjerumus ke dalam penghakiman diri sendiri. Main hakim sendiri. Ya gue mau pokoknya salah. Karena apa? Karena kadung benci sama orangnya. Kadung gak seneng dengan orangnya. Jadinya akan memojokkan. Nah, itulah yang pada akhirnya membuat setiap kita timbul dosa karenanya. Jadi supaya tidak menimbulkan dosa pada diri kita, ya jangan benci orangnya. Jangan benci mereka yang sudah berbuat jahat kepada kita. Karena yang rugi itu siapa toh?
Yang rugi itu siapa? Ketika kita membenci seseorang, terlepas dari orang itu salah ataupun benar, yang rugi sinten Mbah? Diri sendiri. Wanter mantep yakin. Diri sendiri. Sebab itu percayalah, sebelum engkau memutuskan untuk membenci orang lain, yang pertama kamu harus tahu, engkau sudah menyakiti dirimu sendiri lebih dulu. Sebelum engkau memutuskan membenci orang lain, yang pertama kali sakit adalah dirimu sendiri. Sebelum kebencian kita melukai orang lain, percayalah, yang pertama kali engkau lukai adalah dirimu sendiri. Begitu juga sebelum kebencian itu menghancurkan orang lain, yang pertama kali hancur adalah, maka tidak ada untungnya membenci orang. Tidak ada untungnya gak senang dengan orang. Tetapi dia udah jahat kok Pak. Engkau akan menjadi semakin rugi ketika engkau membencinya. Sejahat-jahatnya Pak Bayu dengan saya, apakah akan mengubah keadaan seandainya kata saya membenci Pak Bayu? Apakah dapat membuat pikiran Pak Bayu menjadi berubah? Apakah dapat membuat Pak Bayu menghentikan kejahatannya kepada saya? Tidak. Yang terjadi justru mungkin sebaliknya. Pak Bayu semakin jahat, Pak Bayu semakin mencari-cari celah dan kesalahan saya. Ya tak? Maka firman Tuhan pernah berkata begini, jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena dengan demikian engkau seperti menaruh apa? Bara api di mana? Di atas kepala. Kepala ini siapa? Kepala tetanggane. Kepalanya orang itu yang berbuat jahat kepada kita. Karena jika membenci adalah dosa, maka dosa itu yang akan menghalangi kita melihat kebaikan Tuhan. Makanya urip iki rasane kok gak penak terus, gak nyaman terus. Kenapa? Karena terhalang dosa. Kacamata saya ini saya beli dengan copot kacamata aku kudu mercing. Nek gak ngono wajah jenengan dadi double kabeh karena ini minus plus silinder. Jadi wajahnya bayang kabeh. Ini saya beli dengan menggunakan jasa BPJS. Tapi bukan itu problemnya. Yang saya mau katakan, yang saya mau bahas adalah setiap kali saya mau pakai, saya harus bersihkan. Supaya apa? Supaya nyawang wah padang gitu. Oh ya tak bakung-bakung ganteng-ganteng bati-bati wayu-wayu itu. Ketok jelas cetok karena apa? Dibersihkan. Kowe tok Kediri banget ya. Kowe tok jelas tok. Karena dibersihkan. Dosa itu ibarat kotoran di kacamata. Yang kalau tidak Anda bersihkan, Anda tidak dapat melihat jelas kebaikan Tuhan. Ya onone mong sambat, onone mong resula, onone mong jengkel, onone mong gak nyaman di dalam hati. Karena apa? Hidupnya penuh dengan Maka sebagaimana kacamata saya tadi, ya sering-seringlah dibersihkan. Diresiki hati ini. Ya kayak ibarat jenengan mandi. Ya kalau kita mandi, disabuni sampai resik toh. Jadi apa mboten? Sapa sing senengane aduse kaya adus bebek. Plunglap. Plunglap bareng. Apa lek orang enggak tahu dia orang mana yang katakan, tapi saya pernah dengar orang Semarang bilang mandinya mandi cicit. Mandi cicit tahu? Gimana? Mau ngilangi ketep lek orang Kediri bilang. Lek wong Semarang bilang mau ngilangi lodok. Jenenge mandi cicit. Bersih dah kira-kira? Ya ndak. Lah emang sing bolotan cuma wajah. Sing keringetan memang cuma wajah, tetapi mandi itu digosoki sampai bersih, disabuni semua dari atas sampai
bahwa terserahlah yang jenengan mau sabuni kaki dulu atau kepala dulu atau tangan dulu, semonggo. Itu teknis, tetapi yang penting semuanya harus bersih. Maksudnya apa? Ati iki kaya awang adus, bedino kudu diresiki, setiap hari harus dibersihkan supaya tidak tersisa, tidak tertinggal kotoran-kotoran kebencian itu yang membuat kita tidak dapat melihat kebaikan Tuhan, yang membuat kita tidak dapat melihat jalannya Tuhan, yang membuat kita tidak dapat melihat tuntunan Tuhan, yang membuat kita tidak dapat melihat kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Atine rak tau Kapan saatnya membersihkan hati? Setiap saat, setiap waktu, sesering mungkin. Oleh sebab itu jaga hatimu setiap hari supaya terhindar dari dosa kebencian yang akan menghancurkan hidup kita sendiri. Pesto, rugi-rugi. Siapapun di antara kita yang masih menyimpan jengkel, aku rak benci ya mbak, mung jengkel tok, rugi. Demen men urip ora tenang, demen men hidup tidak nyaman. Leres napa mboten? Leres. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, saya mencatat di sini Bapak Ibu Saudara, selain kebencian, jangan membenci supaya tidak menimbulkan dosa, supaya tidak menghalangi dosa itu menghalangi mata kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Yang kedua, saya mencatat berdasarkan ayat yang ke-18 bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita untuk membalas dendam. Tuhan tidak meminta kita balas menyakiti orang yang sudah menyakiti hidup kita. Bahkan ya Yesus sendiri berkata, Tuhan Yesus Kristus berfirman, kalau dulu ada hukum mata ganti mata, tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kalau engkau ditampar pipi kirimu maka berikanlah. Ya benjut pak, benimbang. Jadi nek mlaku ben tak bering ngene. Iku kudu dipaste ben tak bering. Sebaliknya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu kaitan ayat 18 dan kemudian diulangi juga dalam kitab Matius, disampaikan oleh Yesus Kristus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus tidak pernah berkata, kasihilah saudaramu seiman saja. Atau Yesus tidak pernah berkata, kasihilah keluargamu saja. Atau Tuhan Yesus tidak pernah berkata kepada kita dalam firman-Nya, kasihilah boloplekmu tok. Tahu boloplek? CS kental. Oh, CS kental. Tuhan tidak pernah berkata itu. Tetapi firman Tuhan dan Yesus sendiri juga menegaskan dalam kitab Matius, kasihilah sesamamu manusia. Semua manusia selama dia masih disebut manusia, maka kasihanilah dia. Gitu? Selama dia adalah spesies manusia, maka dia wajib kita kasih. Siapapun itu orangnya. Mengapa Pak? Loh lah, yang menyakiti kita itu manusia bukan? Sing sukane ngerasani kita itu, menjelek-jelekan kita itu manusia bukan? Kok ketok ijo iki lho. Sajake kok jek rada ana rasa jengkel. Ya. Atau mungkin mereka yang membuat kita trauma dalam hidup itu manusia atau bukan? Selama itu masih manusia, firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Itu artinya
Setiap kita wajib melepaskan pengampunan kepada siapapun selama dia manusia. Wajib melepaskan pengampunan. Pengampunan ini piye toh? Pengampunan itu yang bagaimana? Memaafkan. Iya, yang memaafkan. Yang piye? Seseorang pernah berkata kepada saya mengampuni dia, Pak. Saya mengampuni dia. Tapi yang nyuwun sewu, Pak ya. Cukup pisan gue Pak kenal sama dia, Pak. Selawase bakal tak eling-eling, Pak. Duh, jangan gitu loh. Tapi saya mengampuni, Pak. Tapi akan tak ingat, Pak, apa yang sudah dia lakukan kepada saya. Apakah itu pengampunan? Bukan! Yang namanya mengampuni itu artinya kita tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang kepada kita. Perbuatan jahat yang sudah orang lakukan kepada kita, yang membuat kita mungkin trauma dalam kehidupan, sudah gak diingat lagi. Gak ada lagi, gak ono maneh ceritane. Wes cukup iki kenal dengan orang yang namanya. Ada seseorang yang protes kepada saya ketika melihat video rekaman ini yang disebut kok kuwi-kuwi tok gitu. Sapa sing tak sebut? Pak Sriono. Ada di luar jemaat yang juga bukan keluarga saya yang jelas. Yang menyaksikan, Pak kok saya disebut kok kuwi-kuwi tok. Lah saya nek ngarep yo kuwi-kuwi tok aku bilang gitu. Ya toh? Tidak seperti itu. Cukup pisan iki Pak kenal karo Pak Sriono, Pak. Tapi saya mengampuni dia. Itu bukan pengampunan. Konsep pengampunan itu artinya Anda melupakan kesalahan orang itu, sungguh-sungguh mengampuni 100%. Oleh orang itu terus tetap gak ngenai saya, Pak. Yus bene, itu tanggungannya dia. Dalam PA kemarin membahas tentang hal berdoa. Yang sedang dibaca, dipelajari adalah tentang doa Bapa kami, di mana dalam ayat terakhir setelah doa Bapa kami diajarkan oleh Yesus itu ada kalimat yang Yesus katakan, jikalau engkau tidak dapat mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di surga tidak dapat mengampunimu. Kemudian ada Pak Eko menanyakan, Pak berarti misalkan, tidak apa-apa ya Pak Eko, tak buka ben semuanya tahu, karena ini juga pelajaran. Pak misalkan saya belum sempat mengampuni orang itu dan orang itu sudah dipanggil Tuhan, piye Pak? Apakah saya masih bisa diampuni? Ya ora ngefek. Karena yang terpenting bukanlah orang itu, tetapi engkau mengampuni atau tidak. Lah, tapi kan dia belum sempat mengampuni saya, Pak. Belum sempat menerima permaafan saya, Pak. Tetapi hatimu harus mengampuni dulu. Karena problemnya itulah adalah hati kita, bukan hati orang lain. Kan begitu jawabannya kemarin ya Pak, kurang lebihnya. Ampuni, lepaskan kebencian dan dendam itu dengan sungguh-sungguh. Pak susah Pak, ya memang. Ya memang. Lihat bagaimana Yesus menderita. Ketika dia disiksa di atas kayu salib, dia dihina, dirobek bajunya, dipermalukan, disakiti baik fisik, mental, dan semuanya. Ingat apa yang Yesus katakan di atas kayu salib? Dari 7 perkataan Yesus di kayu salib, salah satunya dia mengatakan apa? Bapa, ampunilah mereka, karena sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang ampuni mereka. Dalam hal memberi pun Yesus pernah ingatkan, jika hatimu masih tersimpan ganjalan, kebencian, rasa nggak enak dengan saudaramu, sebelum engkau datang memberi kepada Tuhan, balik dulu ke rumah, selesaikan dulu hatimu, kemudian baru engkau boleh memberi. Begitu penting tau pengampunan itu. Penting apa buatan?
Gini, jangan pernah mengklaim bahwa kita mengasihi Tuhan. Pak, saya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tetapi dalam hati kita masih belum mengampuni saudara kita yang lain sesama manusia. Itu omong kosong. Jangan pernah katakan kita mengasihi Tuhan selama masih ada kebencian dalam hati kita kepada saudara kita yang lain, siapapun itu, selama dia masih manusia. Tapi kadang orang itu banyak beralasan. Oh Pak, Bapak kan nggak tahu apa yang sudah dia lakukan, Pak. Bapak kan nggak tahu, Pak, orang tuaku tuh kayak apa, Pak. Kata anak-anak yang merasa tersakiti oleh orang tuanya. Jenengan kan nggak ngerti perlakuan orang tuaku dari aku kecil sampai aku gede. Nggak bisa, Pak, nggak semudah itu, Pak. Oh, Bapak kan nggak tahu, Pak, perlakuan suamiku, Pak, kelakuan istriku, Pak, yang membuatku sampai saat ini trauma, Pak. Jenengan nggak tahu sakitnya saya, Pak. Oh, Pak, jenengan kan nggak ngerti, Pak, seberapa besar rasa sakitku, Pak, ketika aku dicurangi, ketika aku dituduh oleh teman-teman sekerjaku. Bapak kan nggak ngerti, toh, Pak, rasanya hatiku, Pak. Karo pendetoku dewe aku gak dibolo, Pak. Bapak kan nggak tahu seberapa besar rasa sakitku, ya memang aku nggak ngerti. Tetapi Tuhan tahu, amin. Tuhan tahu rasa sakit Anda dan saya. Maka percayalah, ada waktunya Tuhan mengubahkan itu semua, membetulkan setiap kesalahan yang ada, sehingga hati kita menjadi damai. Gak perlu dimengerti manusia. Jagane menungso itu gak ada. Halah, gak ada yang bisa dijagane dari manusia. Selama Tuhan yang mengerti hidup kita, bagi saya ya, cukup. Ya memang rasanya nggak enak ketika tidak saling mengerti sesama manusia. Tetapi apakah kita bisa memaksakan orang lain untuk mengerti kita? Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Kita mengerti dia. Mulailah dari diri sendiri. Kita nggak bisa paksakan orang lain mengasihi kita sebagaimana apa kata firman Tuhan. Tetapi setidaknya kita bisa lakukan mengasihi dia seperti apa kata firman Tuhan. Mengampuni dia seperti apa kata firman Tuhan. Apapun itu alasanmu, tetap Tuhan Yesus ingin supaya kita memilih untuk mengampuni. Lagi-lagi bukan untuk kepentingan orang lain. Seandainya kata saya mengampuni Pak Bayu bukan supaya Pak Bayu mlebu surga, ndak. Semua demi saya. Semua demi Anda sendiri. Semua untuk keperluan kepentingan Anda sendiri. Anda harus mengampuni orang lain. Mengapa? Supaya setiap kita dapat terlepas dari belenggu dosa dan berhenti menderita di dalam kehidupan. Lagi-lagi saya mau katakan, orang hidupnya penuh benci, belum bisa mengampuni, itu menderita loh. Tenan. Enggak, Pak, saya biasa baik. Tenane. Saya masih membenci dia, saya biasa saja. Hidupku happy-happy saja. Mosok. Abang amene gereja wis tak muter dhisik mau nglewati omahe kok. Baik-baik saja gimana? Itu gak baik-baik saja, saudaraku. Itu gak baik-baik saja. Gitu? Suatu ketika di gereja ada acara, biasa kita perjamuan kasih, sapa nggawa lauk, sapa nggawa nasi, sapa nggawa sambel, lalapan dan sebagainya. Lauknya pun juga dibagi, ana tahu, tempe, ayam, kerupuk. Sapa nggawa kerupuk, sapa nggawa ayam, sapa nggawa tahu, sapa nggawa tempe, kan gitu. Sapa sing kurang tahu tak sebut. Nah, delalae Bu Mei jatah nggawa bawa ayam. Karena saya nggak suka dengan Bu Mei, saya belum bisa mengampuni Bu Mei. Ora sudi juga ayam iku. Ya syukur gak itu ayam. Ben aku gak terlalu seneng ayam. Ah, tenane. Nyatane lek saya nggawa bukan Bu Mei ya kamu ikut ambil.
Apakah itu tidak disebut sebagai penderitaan? Gak enak orang itu kalau gak bisa mengampuni itu. Gak enak, saestu. Tidak enak hidupnya. Mungkin ada orang yang berpikir, ya saya mau mengampuni kalau dia mau berubah, Pak. Atau saya mau mengampuni kalau dia minta maaf dulu, Pak. Tidak, nggak seperti itu konsepnya. Tidak harus menunggu orang itu berubah jadi lebih baik dulu. Tidak harus menunggu orang itu minta maaf dulu. Semua pilihan ada di tangan kita. Mau memilih mengampuni atau tidak. Jadi mengampuni bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri yang memilih. Karena apa? Faktanya, jenengan mau mengampuni atau tidak, orang yang bermasalah atau yang sedang menjati Anda nggak akan peduli kok. Apa ya Bu Mei peduli kalau saya mengampuni atau tidak? Mbak Elsa apa yang peduli? Saat ada kata temanmu mengampuni, jenengan mengampuni temanmu atau tidak? Alah, walek-walek malah bingung. Gak akan peduli. Luweh aku mbok ampuni ya luweh. Gak akan peduli, maka putuskanlah dirimu sendiri. Kamu mau tahu atau tidak, kamu mau berubah atau tidak, kamu mau minta maaf atau tidak, aku mengampunimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengampunimu sungguh-sungguh. Ingat, tanpa mengingati. Kembali lagi ke dalam ayat 17. Kalimat pertama, jangan engkau membenci saudaramu di dalam apa? Artinya pengampunan itu tidak sekedar dari latih. Betul? Tutuk. Gimana kabarnya? Atine, ngopo gue mau teko rene? Ha, enggak boleh. Enggak boleh. Ah, kok gini? Enggak boleh. Jelek. Enggak gitu. Itu namanya mau dari lahir saja. Apa? Lamise lambi. Luar biasa. Pengampunan tidak tergantung pada orang lain, tetapi pilihan kita sendiri. Nah saudara, ada banyak pilihan di dalam hidup, termasuk pilihan untuk mengampuni atau tidak. Tetapi pagi ini saya mau katakan, pilihlah untuk hidup terus mengampuni siapapun orang yang menjahati Anda, siapapun orang yang sudah menyakiti hati Anda, siapapun orang yang sudah membuat Anda trauma. Ampuni dia sungguh-sungguh, tidak usah diingat-ingat lagi kesalahannya. Supaya apa? Supaya kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan saya mau ingatkan kembali untuk yang terakhir, bahwa setiap pilihan kita itu selalu memunculkan konsekuensi. Ya, Anda mau memilih mengampuni atau tidak, lah monggo. Itu gak akan ada pengaruhnya dengan orang yang Anda benci, gak ada pengaruhnya dengan saya. Tetapi ingat, setiap pilihan Anda itu akan selalu memunculkan konsekuensi dalam hidup Anda secara pribadi. Kalau hidupmu mau tenang, hidupmu mau damai, hidupmu mau nyaman, hidupmu tidak mau menderita, dadakmu terada-ada terima namanya gereja, terima namanya blonjo. Kalau gak mau itu, katakan hari ini juga dalam nama Tuhan Yesus, siapapun orang yang sedang ada saya benci, siapapun orang yang sudah menyakiti saya, siapapun orang yang sudah membuat saya trauma, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengampuni dia. Karena itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan kehendaki. Pak, lala engkau aku disakiti dia lagi, piye Pak? Ampuni lagi. Nah tapi berulang-ulang gitu terus Pak. Ya berulang-ulang ampuni lagi. Karena mengampuni itu
Firman Tuhan katakan berapa kali? 77 kali 7 kali 7, akeh banget gitu. Wis pokok 1 juta weket. Keh akeh banget. Tidak terbatas. Seberapapun sering Anda disakiti, sesering itu Anda mengampuni. Jangan biarkan ada dosa kebencian dalam hidup kita yang menghalangi kita melihat betapa kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Yang menghalangi mata kita untuk melihat jalan yang Tuhan tuntun. Mungkin itu, akeh wong dongo itu tidak nemu jalan. Salah satunya karena apa? Matanya masih tertutup dosa, khususnya dosa kebencian. Makanya jadi orang jangan gampang baper. Jadi orang jangan gampang tersinggungan. Jadi orang jangan gampang iri. Semono uga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Jadi orang ojo seneng nyindir supaya tidak menimbulkan kebencian saudaramu. Segala sesuatu itu bicarakan baik-baik. Ora perlu nyindir. Nyindir itu bukan bentuk komunikasi. Nyindir itu bentuk apa? Bentuk kejahatan yang terselubung. Ndak, saya tidak nyindir, Pak. Mau ngelek nih. Menungso kok ngayal. Kandanannya angel. Kecuali nyindirnya dalam bentuk guyon. Ono nyindir bentuk guyon ya ono wae. Bapak saya dulu sukanya kalau ngomong sama ibu saya, kalau maem terus tidak dicawisi unjukan, selalu tanya ke ibu saya. Bapak saya itu kalau manggil ibu saya jeng, apa jenenge? Sumure asap loh. Oh iya, ya ampun Mas lali. Baru diambil. Paham tapi ibu saya. Nyindir, tapi nyindir yang tidak boleh itu nyindir yang seperti apa? Ya nyindir, baik itu nyinyir omongan langsung. Nah saiki zaman modern, iblis semakin di depan untuk menguasai manusia dengan teknologi modernnya. Makanya banyak keluarga yang bertengkar, banyak keluarga yang tukaran. Kemarin ada kakak adik di daerah mana saya lupa, baru beberapa hari lalu, usia adiknya 14 tahun, kakaknya 16 tahun. Tukaran, adiknya bawa peso, kakaknya ditusuk, meninggal. Napa? Nyindir. Iblis pinter. Wong saiki nek teknologi yang namanya WhatsApp. Nek apa-apa nyindir lewat status. Oh, menungso lek memang orang ngerti terima kasih, nyindir. Itu bukan komunikasi, itu perbuatan kejahatan. Wes cukup. Ojo gare dosa sesamamu. Orang nyindir itu juga hidupnya dikuasai kebencian. Kalau ada masalah cukup selesaikan ngomong langsung. Mau sekarang atau mau nunggu nanti suasananya adem dulu silahkan. Engkau yang punya hikmat. Tapi rasa kakek nyindir supaya tidak menimbulkan kebencian dalam hatimu ataupun dalam hati saudaramu. Oke? Jangan kuasai kebencian, lepaskan pengampunan, karena itu yang Tuhan mau. Jadilah manusia yang hidupnya mengasihi sesamanya manusia. Ora mung terbatas padha wong Kristene, ora mung terbatas wong sak keluarga ataupun sak boloplek. Mentang-mentang boloplek liwariwi untal-untul kaya laron brodol. Ngerti to laron brodol? Laron brodol kan untal-untul. Nek didi wong loro, wong loro. Wong loro lek wong loro menungso, lek laron ki kewan apa? Kewan loro. Mentang-mentang karo boloplekmu gampang mbok ampuni. Dijiwit ala ora apa-apa. Dikeplak ala ora apa-apa. Jajal karo wong sing gak kenal sing lewat apa meneh wong sing dasare memang jenengan gak suka. Jangankan dijiwit, dipeliriki wae. Mungkin mesti niate elek karo aku. Alah, wong kaya baperan men. Ngopo sih wong duwe mripat mbok ben lirak-lirik. Kasihilah sesamamu manusia. Maka Bapamu yang di surga
juga akan mengasihi dan mengampuni kehidupanmu. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua, menjadikan kita pribadi yang penuh kasih, pribadi yang tidak memiliki dendam, pribadi yang tidak memiliki kebencian. Tak jamin lemu-lemu lek uripmu seneng. Lek ngono aku tak benci ya Pak, ben awakku kuru. Ya aja ngono juga. Karena wong lek benci ada dua kemungkinan, tambah lemu atau tambah kuru. Biasanya wong lek uripe mulya iso tambah lemu karena atine ayem. Nek wong karena kakean benci ya iso dadi kuru. Karena apa? Karena mau maem. Tapi yang juga kalau saya benci, pelariannya nek di nek maem. Jadi lemu kuru ki ora tergantung benci atau tidak. Ini tergantung takdir. Ada satu pujian yang menarik, saya senang dengan pujian anak-anak sekolah minggu remaja tadi, bahasa kasih. Tidak apa-apa ya Bu seksi ibadah, tak ganti itu, bahasa kasih, ajarilah kami bahasa kasihmu. Refnya gitu, ajarilah kami bahasa kasihmu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Kita akan tutup ini dulu dalam doa. Setelah itu kita akan pujikan pujian ini sebagai pujian respon dan tanggapan kita. Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, hambamu sudah selesai berbicara, dan biarkanlah Roh Kudusmu yang menuntaskan dalam hati dan pikiran jemaatmu sekalian, baik mereka yang ada di ruangan ini maupun mereka yang dapat menyaksikan rekaman video ataupun streaming ini dibuat. Kami percaya Tuhan punya rencana pada kami pagi ini. Tuhan punya maksud mengapa Tuhan perkumpulkan kami di tempat ini. Tuhan memiliki rencana besar ketika kami hidup dengan kasih, ketika kami hidup dengan melepaskan pengampunan kepada siapapun yang sudah menyakiti kami, yang sudah membuat kami trauma, yang sudah berbuat jahat kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami mau katakan dalam iman, kami mengampuni mereka. Mampukan kami, karena kami ini penuh dengan keterbatasan. Engkau Tuhan yang menolong kami dapat mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.